Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali hadir untuk Bapak Ibu sekalian melanjutkan terkait dengan janji saya untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi terkait info yang beredar, mungkin ketidakjelasan penerimaan informasi yang membuat justru meruncingnya sebuah masalah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan seragam sekolah ya Bapak Ibu. Seragam sekolah itu bukan jual beli dari pihak sekolahan ya. Sekali lagi saya tegaskan, bukan jual beli dari pihak sekolahan. Jadi awalnya seragam sekolah itu adalah dari pihak konveksi itu datang ke sekolah menawarkan baju seragam yang meliputi baju biru putih, kemudian batik, kemudian pramuka, kemudian training, dan juga alma mater sekolah itu ya. Baju tersebut kemudian karena sekolah tidak boleh menerima proyek apalagi jual beli dengan anak-anak gitu kan, dengan orang tua siswa, maka kami di sekolah kan punya usaha yang disebut sebagai koperasi sekolah gitu ya. Nah, kemudian kami melimpahkan dari pihak konveksi yang di situ adalah Arija ya, itu berkoordinasi dengan koperasi sekolah yang kebetulan ketua koperasinya adalah beliau Bapak Agustiono ya. Kemudian kesepakatannya seperti apa dengan beliau kami pun juga tidak tahu. Yang jelas muncullah sebuah estimasi harga seragam yang tadi ada 5 ya, biru putih, batik, kemudian pramuka, kemudian olahraga, dan yang terakhir adalah alma mater. Jadi ada 5 ini ya. Nah gitu. Berikut dengan atributnya. Atribut yang dimaksud adalah ada topi, dasi, bed kelas, dan nama siswa. Gitu ya. Yang estimasinya kalau tidak salah kami juga diberikan informasi dan tadi sudah saya konfirmasi, itu besarannya 1.400.000 keseluruhan tadi itu ya. Adapun yang tertulis di dalam kwitansi pembayaran, saya bercerita dulu kenapa bisa berbeda. Itu menjadi 19 sekian ya, 1.900.000 sekian itu adalah sisa daripada uang seragam itu masuk kepada uang tabungan anak-anak. Tabungan untuk apa? Adalah tabungan untuk pelaksanaan studi wisata atau karya wisata ilmiah, yang jika itu dilaksanakan maka butuh biaya dari orang tua. Jikapun itu tidak dibayar atau tidak disumbangkan, bukan disumbangkan ya bahasanya, tidak dibayarkan dari orang tua, dititipkan atau anaknya tidak menabung sekalipun, itu pun tidak jadi masalah ya. Pun juga termasuk seragam. Yang jelas kami dari pihak sekolah bekerja sama dengan koperasi untuk seragam itu adalah bentuknya plak juknis dan juklaknya terkait dengan seragam sekolah itu kan diatur. Terus kemudian dari mungkin panjangnya, handroknya, itu lengan panjang atau lengan pendek, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga atribut sekolah itu kan diatur. Oleh karenanya pakemnya adalah itu. Kemudian keluarlah estimasi atau pembiayaan itu sekitar 1,4 gitu kan, 1.400.000 rupiah. Itu untuk siswa baru, dan itu biasanya setiap penerimaan siswa baru atau tahun ajaran baru berubah sesuai dengan harga dari konveksi. Demikian.
Kalaupun toh ada keselisihan harga dari pihak konveksi dengan pihak koperasi, kami wajari, karena pihak koperasi itu sifatnya namanya usaha sekolah kan gitu, maka kan mencari keuntungan pun juga tidak banyak. Saya rasa tidak lebih dari besaran 2.000 atau 5.000 rupiah gitu ya, per per seragam gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, karena adanya kabar terkait dengan pungutan tersebut itu dilakukan oleh pihak sekolah dan bahkan terkesan mewajibkan kepada anak-anak, kewajibannya adalah kami memberikan klarifikasi supaya ini bisa menjadi terang benderang, tidak salah informasi atau miskomunikasi gitu ya. Jadi kami sekali lagi mohon maaf kalau memang dari pihak orang tua itu merasa keberatan dari apa yang mungkin menjadi keputusan koperasi dengan sekolah. Ya, kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf gitu ya. Kemudian kami tidak mewajibkan, dalam hal ini kita wajibkan anak-anak harus berseragam. Namun aturan seragam itu diatur di dalam peraturan sekolah yang tertuang dalam peraturan dinas pendidikan gitu ya. Artinya kalaupun ibu mau belanja di luar sendiri, itu harus menyesuaikan dengan batik yang digunakan di dalam sekolahan. Itu ya, itu terkait dengan seragam sekolah. Kemudian yang selanjutnya Pak Ibu yang saya hormati, terkait dengan LKS pun sama. LKS juga sama, dari pihak penerbit ya, pihak penerbit kemudian menghubungi itu kurikulum. Pada waktu itu Ibu Winarsih yang hari ini kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah rakyat satu-satunya di Lampung Timur. Selamat kepada Bu Winarsih ya. Kemudian setelah beliau koordinasi dengan penerbit, Bu Win melimpahkan pengelolanya lewat koperasi juga gitu kan. Dari koperasi tersebutlah kemudian anak-anak itu beli LKS tersebut, dan sifatnya juga tidak wajib. Contoh sederhana, saya sendiri, saya ini mengampu mata pelajaran IPS. Bisa dikonfirmasi ke anak-anak saya yang saya ajar. Saya mengajar di kelas 8 5, kemudian kelas 9 keseluruhan ya, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 6 kelas yang saya pegang itu saya membebaskan mereka, dan saya membuat kesepakatan kelas. Jika dalam satu kelas itu anak-anak tersebut itu menghendaki untuk mengambil LKS, ya monggo, saya persilahkan, saya juga tidak memaksakan. Kalau satu kelas tersebut tidak mengambil, saya juga membebaskan dan tidak memaksa untuk mengambil LKS atau membeli LKS. Karena sumber belajar untuk IPS itu selain dari buku pegangan siswa, saya sering juga upload melalui web sekolah terkait dengan materi-materi pelajaran, dan bahkan melalui website pribadi saya yang bisa diakses oleh anak-anak itu di nanangsdarsono.blogspot.com. Nah, itu contoh kecilnya saja terkait dengan LKS. Jadi saya itu tidak mewajibkan untuk anak-anak ibu bapak untuk membeli LKS, tidak. Jadi itu kesepakatan daripada kelas mereka. Kelas mereka mau beli monggo, tidak juga tidak apa-apa. Karena LKS sebenarnya juga menunjang pembelajaran untuk pembuatan namanya lembar kerja siswa ya, yang di situ berisi terkait dengan sumber belajar lain, latihan, evaluasi, kemudian pengayaan, pemantapan materi, di situ ada semua di LKS tersebut. Dan Ibu kurikulum pada waktu itu menegaskan diserahkan kembali kepada anak-anak itu mau diambil atau tidak. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang terakhir terkait infak. Infak itu mohon maaf, kebetulan saya itu ditugaskan di SMP itu semenjak tahun 2010.
Pada masa itu dipimpin langsung oleh beliau Bapak Urip Haryono SPD yang sekarang sudah pensiun, dan kami berempat, saya, Ibu Sri Lestari, kemudian Ibu Winarsih dan Pak Sigit Adi Saputro. Pada waktu itu PNS 4 orang inilah yang ditugaskan dari Kabupaten Lampung Timur untuk mengabdi di SMP Negeri 3 Jabung. Kemudian kenapa cerita saya masuk? Karena program Jumat Beramal dan Jumat Sehat, Jumat Bersih itu adalah usulan insya Allah dari saya dan rekan-rekan ketiga orang tadi yang saya sebutkan, itu Pak Sigit, ada Bu Sri dan Bu Winarsih. Dan alhamdulillah program tersebut tidak pernah ada masalah sampai dengan hari ini, karena memang dana infak tidak pernah kita wajibkan. Karena dana infak itu atau agenda program Jumat Infak itu, Jumat Beramal itu adalah program yang di situ khusus ya disusun oleh kesiswaan ya, kemudian ditelurkan lagi ke OSIS sebagai pelaksana program. Dan program Jumat Beramal itu kegunaannya adalah untuk melatih daripada anak-anak memiliki jiwa sosial, jiwa berbagi, bukan untuk sekolah, tetapi kembali kepada mereka. Kembali ke mereka dalam bentuk apa? Jadi ketika ada orang tua mereka sakit, orang tua mereka mohon maaf nih, ada yang meninggal dunia, ada yang mengalami kecelakaan, dan yang lain sebagainya. Bahkan ada yang mungkin di luar mereka itu ada korban banjir, bencana alam gitu ya. Mereka sudah tidak bingung lagi untuk mengeluarkan daripada dana lain dan diambilkan dari dana Jumat Beramal. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan. Jadi apa yang beredar selama ini di kanal media yang disebutkan justru berbalik ya. Kami mewajibkan pembelian LKS, kemudian mewajibkan pembelian seragam, bahkan ada nominal Jumat Beramal yang di situ keperuntukannya tidak jelas. Itu kami menyayangkan sekali karena belum terkonfirmasi dengan kami, belum menanyakan secara langsung terkait juklak dan juknisnya, tiba-tiba sudah mereka muat ke media. Kami tidak menyalahkan Bapak Ibu sekalian karena mungkin keterbatasan informasi, pemahaman terkait dari apa yang diprogramkan dari sekolah. Insya Allah kedepannya nanti akan kami sampaikan lebih gamblang lagi terkait program-program yang menyangkut terkait dengan keuangan gitu ya, biar Bapak Ibu sekalian lebih paham, lebih mengerti, supaya nanti ke depan tidak menjadi masalah buat kita bersama. Mudah-mudahan mencerahkan. Salam hormat dari saya, Nanang Wiwit Sinudarsono, salah satu pengajar di SMP Negeri 3 Jabung. Tetap semangat mengabdi, mencerdaskan anak-anak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.